Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Izinkan saya kembali menyampaikan evaluasi mingguan mengenai, karena tadi Presiden mengingatkan juga sudah banyak kelihatan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang agak mengabaikan protokol kesehatan, baik itu di pernikahan maupun di tempat pariwisata ataupun kegiatan-kegiatan lain. Kami sekali lagi menghimbau agar seluruh masyarakat patuh, karena kita masih berjaga-jaga terhadap kemungkinan gelombang ketiga yang mungkin terjadi pada nanti Natal tahun baru yang akan datang. Jadi semua kita harus berhati-hati. Rendahnya kasus konfirmasi harian menyebabkan kasus aktif nasional dan Jawa Bali terus menurun. Dan saat ini hanya tersisa kurang dari 20.000, tepatnya 18.000. Dan secara nasional dan kurang dari 7.000 di Jawa Bali, tepatnya 7.000-an. Dibandingkan lebih dari 570.000 kasus aktif pada puncak harian Delta pada 15 Juli yang lalu. Situasi terus membaik dan juga tercermin dari kasus kematian di beberapa provinsi Jawa Bali yang mencapai 0 kematian akibat COVID-19. Pada 17 Oktober kemarin, DKI Jawa Barat, DIY, dan Bali mencatat 0 kematian. Dan provinsi lain di Jawa Bali hanya mencatat kurang dari 5 kematian per hari. Angka ini saya kira jauh lebih bagus lagi daripada bulan Juni sebelumnya. Tingkat kematian yang sudah rendah ini kami yakin akan mampu dijaga seiring dengan capaian vaksinasi lansia Jawa Bali yang meningkat tajam, cakupan vaksinasi lansia yang dijadikan penurunan level PPKM. Namun langkah akselerasi tetap perlu dilakukan karena sampai saat ini cakupan vaksinasi Jawa Bali baru mencapai 43%. Kita ingin cakupan vaksinasi lansia dapat dalam waktu 2 bulan ke depan mencapai 70%. Saya kira Menteri Kesehatan, Panglima TNI, dan Kapolri sekarang bekerja habis-habisan untuk mencapai target ini sampai dengan akhir tahun ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pada 4 Oktober lalu, Kota Blitar menjadi satu kota yang pertama masuk ke level 1. Dan Kota Blitar kemudian kami jadikan sebagai uji coba menuju new normal, di mana sebagian besar aktivitas masyarakat dapat dilakukan mendekati kehidupan normal. Dalam kesempatan ini, saya dapat laporkan bahwa hasil evaluasi terhadap Kota Blitar menunjukkan hasil yang sangat positif. Sejak masuk ke level 1, situasi COVID-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali. Terkendalinya kasus didorong oleh tingkat tracing, vaksinasi, dan pengguna. Karena itu Bogor dan Tangerang itu akan dilakukan operasi khusus oleh TNI Polri dan Kementerian Kesehatan dengan merahkan vaksinator-vaksinator untuk mempercepat target ini. Namun tadi Presiden berikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek. Kemudian berkaca dari kondisi tersebut, atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kabupaten kota aglomerasi sudah diubah berdasarkan pencapaian kabupaten kota itu sendiri. Selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level. Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level 2, 9 kabupaten kota di level 1. Terkait detail keputusan akan dituangkan dalam Inmendagri. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 semakin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas yang perlu disampaikan pada periode PPKM ini. Pertama, tempat bermain anak-anak yang meliputi mal, perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota level 2. Kami mensyaratkan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing. Kabupaten kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70% dan anak-anak diperkenankan masuk bioskop pada level 1 dan 2. Sopir logistik yang menjadi isu kemarin dan kami sudah temuin mereka yang sudah divaksin 2 kali dapat menggunakan tes antigen yang dapat berlaku selama 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik. Akan dilakukan random testing pada sopir dan logistik, dan kita himbau bila ada sopir dan logistik yang merasa tidak nyaman dengan kondisinya supaya segera melaporkan diri
untuk lakukan diperiksa. Anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tempat wisata di level 2 yang dapat menggunakan Peduli Lindungi dengan didampingi orang tua. Uji coba tempat wisata di kabupaten level 3 akan ditambah sesuai dengan izin Kemenparekraf. Wisata air dapat dibuka pada kabupaten kota level 2 dan 1. Peduli Lindungi menjadi alat kita untuk menahan peningkatan kasus di tengah pelonggaran aktivitas mobilitas masyarakat. Hingga saat ini, Peduli Lindungi telah digunakan lebih dari 102 juta kali di berbagai area publik dengan rata-rata penggunaan per hari mendekati 3 juta. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, terdapat beberapa hal yang ingin saya jelaskan berdasarkan hasil rapat yang baru selesai sejam yang lalu, 30 menit yang lalu. Pertama, terkait daftar 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Bali, saya dapat jelaskan bahwa 9 negara tersebut dipilih untuk mempertimbangkan jumlah kasus dan tingkat positivity rate yang rendah berdasarkan standar WHO. Tapi bila mereka belum membuka ke kita, karena kita tersepakat resiprokal, mereka pun nanti tidak tertutup kemungkinan akan kita drop dari list 19 negara itu. Mengenai hal tersebut, Presiden juga mengingatkan kepada kami agar terus melakukan evaluasi tiap minggunya agar dapat memitigasi dampak buruk dari pembukaan pintu masuk 19 negara tersebut. Sebagai bagian dari usaha untuk dapat segera mengatasi pandemi 19, pemerintah terus juga menjajaki beberapa alternatif obat COVID-19. Saya saat ini bersama Menteri Kesehatan sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Merck mengenai Molnupiravir yang nanti akan dijelaskan oleh Menteri Kesehatan lebih detail mengenai obat ini. Selain Molnupiravir dari Merck, saat ini terdapat obat Prosalutamin yang sedang dalam tahap uji coba klinis di Indonesia. Ini berproses, saya kira nanti Menteri Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai ini. Ketiga obat tersebut menunjukkan potensi untuk menjadi obat COVID. Namun saya dapat sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekedar menjadi pembeli. Kita harapkan menjadi produsen obat tersebut, melakukan kerjasama dan melakukan investasi dan produksinya di Indonesia. Itu akan kami temui mereka hari Rabu di New York. Di akhir, Presiden kembali menekankan kepada kami untuk semuanya agar betul-betul tadi Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga akibat libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu kami akan melakukan beberapa kali rapat untuk persiapan itu, terutama mendorong penggunaan Peduli Lindungi dan tadi soal vaksinasi. Dan kalau ini terjadi, saya kira kita akan bisa bagus, dan kalau kita bisa melampaui dan Nataru ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi, karena pada saat waktu itu saya kira sudah kita harapkan terdapat obat antivirus ini. Saya yakin kita semua sudah lelah berhadapan dengan pandemi COVID-19, namun melihat berbagai perkembangan yang ada dan kepemimpinan Presiden Jokowi, saya yakin kita akan mampu segera mengatasi dan keluar dari pandemi COVID-19 sebagai bangsa dan negara yang lebih kuat. Keberhasilan kita mengendalikan varian Delta hingga saat ini menegaskan bahwa Indonesia bisa mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan jika kita melakukannya secara kompak. Untuk itu saya juga sekali lagi mengajak untuk saudara-saudara semua untuk kita sekali lagi bahu-membahu menjaga COVID-19 tidak kembali melonjak. Tetap gunakan masker, ajak keluarga, saudara, teman-teman yang belum divaksin untuk segera divaksin. Dan jangan lupa untuk terus disiplin menggunakan Peduli Lindungi. Akhirnya saya berharap semoga Tuhan Maha Kasih menemani kita semua dalam semua langkah-langkah yang kita lakukan menghadapi COVID-19.